pada video kali ini kita akan membahas mengenai financial statement atau laporan keuangan. Apa ini maksud laporan keuangan? Yaitu laporan yang mencerminkan pengumpulan, pengolahan, dan rangkuman dari data akuntansi. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk menyajikan informasi pelaporan keuangan kepada user atau pemakai laporan keuangan. Terdapat 4 laporan keuangan yang terdiri atas. Yang pertama, balance sheet, yaitu melaporkan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, income statement atau laba rugi, yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran guna menghitung laba rugi perusahaan pada periode tertentu. Kemudian yang ketiga, statement of cash flow, yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan pada periode tertentu. Kemudian keempat, statement of retained earnings, yang menghitung perubahan modal perusahaan atau pemilik pada periode tertentu. Dan yang terakhir adalah notes to financial statement, yang merupakan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, pada video kali ini kita akan membahas balance sheet, income statement, dan retained earnings. Pertama-tama, sebelum menyusun ketiga laporan tersebut, kita perlu menyusun trial balance. Ini adalah contoh adjusted trial balance yang diambil dari buku Kisro. Di sini dapat kita lihat ada adjusted trial balance dari PT Pioneer Advertising Inc. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan trial balance atau neraca saldo? Yaitu adalah daftar akun pada buku besar beserta saldonya. Dapat kita lihat di sini, ini terdiri dari komponen account balance sheet dan income statement. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh balance sheet atau neraca. Di sini dapat kita lihat, ini adalah contoh neraca dari PT Uptown Cabinet Corporation dengan formatnya seperti ini as of Desember 31, 2017. Nah, di sini ada pertama komponen aset dan yang di bawah ada liabilities dan stockholders equity. Aset sendiri terdiri atas current asset dan non-current asset. Current asset adalah aset berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Di mana yang termasuk dalam komponen current asset adalah cash, notes receivable, account receivable, interest receivable, inventory, dan sebagainya. Sedangkan untuk non-current asset yaitu aktiva atau aset yang diharapkan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh seperti vehicle, land, building. Contoh di sini adalah property, plant, dan equipment. Nah, berikutnya yang di bawah adalah liabilities. Liabilities sendiri terbagi menjadi 2, yaitu current liabilities dan non-current liabilities. Current liabilities sama seperti current asset, yaitu kewajiban atau utang perusahaan yang harus segera dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi jangka waktunya lebih pendek. Contohnya itu adalah notes payable, account payable, property tax payable, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya long-term liabilities. Ini di sini contohnya adalah bonds payable, di mana jangka waktu hutang perusahaan ini lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir ini komponen stockholders equity, terdiri atas common stock dan retained earnings. Perlu kita perhatikan bahwa antara total asset dan total liabilities and stockholders equity itu harus balance angkanya. Berikutnya, kita akan masuk ke income statement. Ini adalah contoh format income statement. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, income statement merupakan laporan yang mencerminkan laba atau rugi operasi suatu perusahaan pada periode tertentu. Di sini periodenya adalah untuk periode Desember 2017. Jadi formatnya seperti ini, kita lihat net sales, yaitu pendapatan di bulan Desember, dikurangi dengan cost of goods sold, yaitu HPP perusahaan tersebut. Maka setelah dikurangkan dapatlah gross profit atau laba kotor.
setelah dikurangi dengan selling expense dan administrative expense, maka diperolehlah income from operations. Kemudian akan dikurangkan lagi dengan other revenue and gains. Dan dikurangkan lagi dengan other expense and losses. Maka didapatlah penghasilan sebelum pajak atau income before income taxes. Kemudian pada akhirnya setelah dikurangkan dengan pajak penghasilan atau income tax, yang terakhir diperolehlah net income. Ini ada penjelasan mengenai income statement. Kemudian berikutnya ini adalah retained earnings atau laba ditahan. Ini adalah contoh format retained earning. Retained earning seperti yang tadi dijelaskan merupakan modal suatu perusahaan. Jadi modal perusahaan dapat kita lihat nih di sini earning di awal tahun contoh 16.200. Kemudian perlu ditambah dengan net income. Net income diambil dari laba operasi di periode Desember 2017. Kemudian perlu dikurangkan dengan dividen jika ada komponen dividen, maka diperolehlah return earning akhir tahun yaitu 26.400. Kita akan melakukan pembahasan soal. Soal diambil dari buku Kiso dan Wegan. Ini adalah E3 strip 11. The adjusted trial balance of Anderson Cooper Co. as of December 31st, 2017 contains the following. Jadi di sini itu adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan milik Anderson Cooper Co. per Desember 31, 2017. Dapat kita lihat di sini sudah ada semua account yang ada dan di sebelah sini ada debit dan kredit. Instructions, prepare an income statement, return earnings, and balance sheet. Jadi di soal ini kita diminta untuk menyiapkan laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca dengan membuat income statement terlebih dahulu. Kita perlu menyiapkan formatnya yang terdiri atas yang pertama nama perusahaannya yaitu Anderson Cooper Co. Income statement as of December 31st, 2017. Kemudian untuk revenue-nya dapat kita lihat di sini mulai dari cash. Cash ini merupakan account balance sheet. Jadi tidak kita masukkan ke dalam income statement. Kemudian account receivable juga merupakan account balance sheet. Prepaid rent juga. Equipment juga merupakan balance sheet. Accumulated juga. Notes payable juga. Account payable juga. Sampai dengan return earning, ini merupakan komponen dari balance sheet. Sampai dividen, Nah, kita lihat dari sini. Di sini adalah service revenue, yaitu penghasilan penerimaan service. Nah, kita catat service revenue sebesar 11.590. Kemudian di sini tidak ada cost of goods sold, tidak ada HPP, maka langsung kita kurangkan dengan expense-nya. Maka expenses, salaries and wages expenses sebesar 6.840, rent expense 2.260, depreciation expense 145, interest expense
83. Kita hitung total expense-nya. Rp9.328. Kemudian kita kurangkan untuk menghasilkan net income. Maka net income kita si Anderson Cooper Co. di bulan Desember 2017 adalah sebesar 2.262. Nah, bagaimana sih caranya membedakan antara accountancy balance sheet dengan si income statement? Jadi, kalau misalnya untuk income statement, biasanya dia terdiri atas komponen penghasilan dan penerimaan dan beban atau pengeluaran. Jadi, kalau misalnya dari sisi penerimaan itu adalah revenue-nya, kemudian untuk pengeluarannya itu pasti berupa expense biasanya, atau beban di bulan berjalan. Nah, tadi kita sudah mengerjakan income statement-nya. Berikutnya, kita akan coba mengerjakan statement of return earning atau perubahan modal. Sama, kita masukkan formatnya Anderson Cooper Co. Kemudian formatnya statement of return earnings of Desember 31 2017. Nah, ini dapat kita ubah karena dalam bentuk dolar. Nah, formatnya adalah return earning atau laba ditahan pada awal Desember. Kita lihat return earning-nya berapa? 11.310. Kemudian ditambah dengan laba operasi di bulan berjalan, yakni net income sebesar 2.262. Kemudian kita lihat di sini terdapat pembagian dividen. Ingat, pembagian dividen itu berarti akan mengurangi modal kita atau laba ditahan perusahaan pada periode berjalan sebesar 3.000. Maka less dividends 3.000. Maka return earning di akhir bulan adalah sebesar 10.572. Nah, kita sudah menyelesaikan laporan statement of return earnings. Sekarang kita akan mengerjakan balance sheet. Formatnya sama, nama perusahaan terlebih dahulu, kemudian nama laporan, kemudian periode berjalan, ingat, balance sheet terdiri atas assets, kemudian liabilities, and stockholders equity. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu assets. Kemudian di bawah, liabilities and stockholders equity. Nah, mari kita tentukan terlebih dahulu untuk account-account-nya. Tadi kita sudah menentukan account dari income statement yang dimulai dari service revenue hingga ke interest expense. Berikutnya kita lihat cash. Cash di sini masuk ke komponen current asset.
cash, current asset, account receivable, prepaid rent, itu masuk ke komponen current asset. Kemudian equipment masuk ke property, plant and equipment beserta dengan accumulated depreciation-nya. Nah, ini juga notes payable masuk ke current liabilities, accounts payable juga, dan di sini ada common stock masuk ke stockholders equity, return earnings juga. Kemudian dividends tadi sudah masuk ke statement of return earnings, jadi sudah tidak masuk. Kemudian di paling bawah ada interest payable, ini masuk ke current liabilities. Nah, karena kita sudah menyusun account-nya, sekarang coba kita masukkan ke laporannya. Pertama-tama, dari paling atas, current assets, kita masukkan cash-nya sebesar 19.472. Mari kita cocokkan di sini. 19.472. Kemudian ada accounts receivable 6920. Kemudian ada lagi prepaid rent 2280. Sini akan kita hitung total current asset. Ini adalah current asset. Kemudian ada juga property, plant, and equipment. Atau non-current asset. Nah, kita masukkan equipment-nya. Berapa tadi? 18.050. Kemudian dikurangi dengan akumulasi depreciation 4895. Akumulasi depreciation tadi 4895. Di sini total equipment-nya. Kemudian kita hitung total current asset. Total asset. Nah, sudah selesai total asetnya $41.827. Berikutnya kita masuk ke liabilities and stockholders equity. Kita perlu mencatat current liabilities-nya. Current liabilities dimulai dari notes payable 5.700. Kemudian ada accounts payable 5472. Kemudian ada interest payable sebesar 83. Maka kita akan menghitung total current liabilities.
sebesar 11.255. Di sini kita akan membuat total liabilities. Karena tidak ada non-current liabilities-nya, langsung kita totalkan saja. Berikutnya kita akan menentukan stockholders equity. Nah, kita lihat stockholders equity itu terdiri atas common stock dan retained earnings. Common stock, kita akan mencatat common stock atau saham sebesar 20.000. Kemudian retained earnings. Retained earnings di sini yang kita catat adalah retained earnings pada akhir periode. Di sini adalah retained earnings pada awal periode. Jadi kita tidak boleh mengambil angka di sebelah sini, melainkan angka yang sudah kita hitung pada bagian laporan statement of retained earnings di sebelah sini. Maka kita linkkan saja ke atas. Kita hitung total stockholders equity-nya. Sebesar 30.572. Kemudian kita hitung hasil akhirnya. Total liabilities and stockholders equity kita tambahkan. Nah, kita lihat di sini total liabilities and stockholders-nya itu adalah $41.827. Kita bandingkan dengan total aset $41.827 juga. Berarti di sini sudah balance. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.